Oke, selamat pagi, siang, malam, dimanapun kalian berada. Di video kali ini, kami akan memberikan informasi, memberikan pengetahuan tentang automation menggunakan UiPath. Nah, di sini topik yang akan kami gunakan untuk otomasi pada kali ini, yaitu akan mengambil data dari marketplace. Nah, jadi setiap produk ini akan kita ambil datanya dan akan mengambil nih, ada stok yang tersedia ini. Karena kita akan membuat purchase order secara otomatis, lalu akan dikirimkan ke supplier. Jadi jika kalian punya toko Shopee sendiri atau Tokped sendiri, misalnya setiap 3 bulan, setiap 6 bulan kalian ingin nge-supply barang, itu bisa otomatis. Jadi kirim PO-nya tuh nggak perlu cek satu-satu lagi, jadi tinggal menggunakan automation ini saja. Atau jika kalian sedang mengambil mata kuliah UiPath Automation atau RPA, kalian bisa coba untuk dicoba-coba. Oke, baik, di automation kali ini kami menggunakan 3 robot. Jadi kalian pastikan production robot kalian itu ada 2 dan testingnya ada 2. Jika misalnya production di UiPath kalian ini cuma ada 1, testingnya ada 1, itu robotnya bisa dibuat cuma 2 aja. Jadi yang proses yang ketiga itu digabung ke robot kedua saja. Nih. Dan kalian itu akan harus ngebuat robotnya dulu nih. Jadi setiap proses nanti akan ada robotnya masing-masing. Jadi robot 1, robot 2, dan robot 3. Lalu connection integration yang kami gunakan itu ada Google Sheet, Google Drive, Google Doc, GenAI, dan juga Gmail. Jadi jangan lupa di add connection. Kalau mau add connection itu kalian bisa klik di sini, lalu integration service, lalu kalian pilih ada folder di sini mana yang bisa kalian gunakan. Jadi intinya itu kita akan mengambil data stok dari setiap produk, kita taruh ke Google Sheet, lalu kita buat Google Docs-nya sebagai attachment di emailnya nanti, lalu kita kirim emailnya ke supplier, ke email supplier atau ke email toko-toko yang tempat kalian membeli supply. Oke, untuk proses pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Krisna Riyandi. Mic-nya. Kita akan melanjutkan dengan UiPath Studio, yaitu dengan RefRamework. Kenalkan, nama saya Krisna Riyandi. Lalu di dalam RefRamework ini kita harus menginisialisasi dengan mengisi dari file config-nya, dari Excel-nya, dari framework yang dia berikan. Lalu kita mengisi QW name-nya, yaitu Shopee_stock, lalu QW folder-nya yaitu finance. Dengan Shopee URL-nya yaitu URL Shopee-nya yang akan kita gunakan dengan namanya yaitu Shopee URL. Lanjut kita akan ke UiPath Studio-nya, yaitu pertama-tama kita gunakan initialization. Kita lanjut ke kita cari init all application, karena di sini dia sudah menyeting semua yang akses ke file config tadi. Lalu kita ke init all application. Di sini untuk proses untuk menginisialisasi aplikasinya. Lalu kita menggunakan scraping underscore open untuk sequence dengan inisialisasinya. Lalu kita menggunakan use application browser sini dengan menggunakan browser URL
dengan nama argumennya yaitu in underscore scraping underscore browser pad. Lalu kita akan menggunakan file element untuk tidak membuka dua kali dari initialization dan proses di aplikasi Shopee-nya. Jadi kita menggunakan URL-nya sekali aja dengan membuka browsernya, tidak dua kali, yaitu dengan find element, dengan extract men-find-kan di URL-nya, lalu kita mengassign-kan dengan output dari find element ini yaitu nama browser element dengan data type-nya yaitu UI element. Lalu kita assign out browser element, memberi ke luar yaitu ke masukkan ke init all application biar akan digunakan di global. Lalu kita value save-nya yaitu dari find element ini. Lalu kita add query itemnya dengan pemicu prosesnya. Di sini kita gunakan dengan tujuan untuk memicu prosesnya, karena di dalam Ref Framework ini harus ada get transaction datanya. Jika tidak ada, maka get transaction-nya maka nol. Jadi get Ref Framework ini tidak akan berjalan di dalam proses .xaml-nya. Lalu ini dengan mengisi dengan isinya yaitu saya mengisi dengan key-nya URL lalu value-nya in scraping browser pad-nya. Ini adalah isi dari URL dari Shopee-nya. Lalu query name-nya yaitu Shopee Stock. Lalu administratornya yaitu finance. Oke, ini adalah hasil tadi yang kita beri ke init all application tadi, yaitu dengan menyimpan data out browser element ini ke dalam G browser pad ini. Jadi G browser pad ini nanti bisa digunakan ke dalam proses .xaml-nya. Oke, yaitu ada satu lagi yaitu in scraping browser pad, yaitu mengambil data dari Shopee URL yang dalam config ini tadi. Ini. Dia akan mengambil URL ini. Oke. Lalu proses ini dilanjutkan dengan ke proses transaction ini. Karena get transaction data tadi sudah kita isi dengan add query item tadi di initialization. Nanti dia jalankan akan mendapatkan get transaction datanya. Lalu kita dilanjutkan ke proses data transaction-nya. Kita cari proses .xaml-nya, open workflow. Di sini adalah semua proses sequence yang ada nanti dimasukkan ke dalam sini semua. Yang kita gunakan yaitu scraping underscore process, lalu open workflow. Lalu ini adalah use application or browsernya dengan kita menggunakan G browser pad tadi. G browser pad yang kita beri dari scraping underscore open tadi ke init all application nanti disimpan ke dalam G browser pad yang diglobalkan dengan scope global. Oke, kita dilanjutkan dengan table extraction, yaitu dengan mengambil data URL, nama dan harga. Coba kita lihat edit ini. Tunggu sebentar. Nah, di sini dia akan mengambil data URL, nama barang, dan harga.
yang kita di sini yang kita sudah pilih data yang mana yang akan diambil dari per item ini, yaitu ada URL, ada namanya dan harganya. Oke, kita lanjut. Di sini dari tabel extraction tadi akan disimpan ke dalam extract data table dengan tipe data table, dan dilanjutkan dengan menambahkan kolom dengan nama stock dengan target objeknya yaitu extract data table, method name-nya yaitu add, yang dimana parameter yang kita gunakan yaitu description-nya int, type-nya string yaitu dengan nama kolomnya yaitu stock, int type dengan get type yang ada di kolom itu yaitu string. Selanjutnya kita for each in data table-nya. Lalu for each dan row-nya per row jadi extract data table. Lalu melakukan assign dari URL yang akan disimpan ke URL dengan mengambil data current row URL. Jadi mengambil data dari extractor data table, nantinya ada row URL atau kolom URL yang akan diambilnya. Dan nanti digunakan untuk mengambil isi data dari per item ini. Nah, nanti kan diambil dari per URL ini. Nanti kita klik, nanti dia akan klik lalu mengambil data stok yang ada di sini. Di sini nanti, nah di sini kan dia akan mengambil URL yang ada di sini tadi. Jadi dia akan mengulang setiap ada URL-nya. Lalu mengambil get text dari stok tadi, kita akan ambil stok, data stok ini yang akan kita simpan ke stok. Nah, variabel stok lalu kita assign-kan current row yang akan disimpan di current row stok dengan value variabel stok. Jadi misal dia akan dapat stoknya misal dapat 50, maka dia akan simpan ke di sini 50, lalu menyimpan data 50 nanti di dalam current row stock ini, dan yang diambil yaitu variabel stock. Lalu kita akan simpan ke spreadsheet yang kita gunakan yaitu dengan write range, dimana kita menggunakan integration service dengan menggunakan akun kita yaitu akun sendiri dengan memilih foldernya yaitu stok barang. Kita bisa pilih dari sini drive, saya simpan di RPA stok barang. Nah di sini nanti ada filenya itu stok barang dengan range-nya itu akan defaultnya sheet 1. Oke. Ini kita akan include header-nya atau enggak, bukan aja, lalu kita append, lalu mengambil data dari extract data table ini. Jadi dari data extract data table ini akan dimasukkan ke dalam spreadsheet ini. Dan kita gunakan lagi add PW icon sebagai pemicu prosesnya, yang dimana orchestrator yang dengan nama folder finance, PW name-nya check stock, yang akan melanjutkan proses ini ke dalam proses kedua yaitu pengecekan stok dan memfilteran. Lalu kita isi dengan isinya yaitu file name, key-nya yaitu dengan value-nya sebagai stok barang .slsx. Itu sebagai pemicu stok, pemicu prosesnya saja. Jadi tidak digunakan di dalam proses kedua nanti. Lalu ada message box, yaitu robot 1 telah selesai, akan dilanjutkan ke robot kedua. Dari PW ini kita lihat di UiPath-nya. Nanti yang add PW yang pertama tadi akan masuk ke stock, yaitu yang akan dimasukkan ke dalam antrian ini. Dan lalu akan dimasukkan lagi di dalam proses SIML, yaitu menambahkan
query ke check stock underscore stock. Nanti yang digunakan check stock ini akan dilanjutkan ke proses kedua. Nanti get transaction data akan ada new di sini. Di view transaction nanti ada baru yaitu new statusnya. Akan digunakan untuk proses kedua nanti yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Michael Ricci. Oke, baiklah. Selanjutnya ini adalah untuk proses robot kedua yaitu pemrosesan stok data. Bisa dilihat ini ada kami pada robot kedua ini memakai orchestrator queue bernama check_stock. Lalu untuk orchestrator queue foldernya memakai folder finance. Nah, untuk proses ini juga akan memakai storage bucket bernama file_stock yang nantinya akan menyimpan data yang akan diupload pada storage bucket itu. Lalu ada download pad yang itu pada hasil titik hasil download lalu laporan po.docs yang nantinya akan menyimpan hasil downloadnya. Lalu next ke UiPath-nya. Pada proses ini kita buka proses transaction langsung. Lalu ke open workflow-nya di invoke proses workflow-nya. Oke, selanjutnya proses ini dimulai dari range. Nantinya akan membaca spreadsheet dari Google Sheet yang sudah di setting di integration service-nya yaitu Google Spreadsheet. Di sini kita pakai email kita sendiri. Lalu untuk spreadsheet-nya pada kasus ini kita juga pakai spreadsheet yang sudah ada yang bernama stok barang, yaitu spreadsheet sendiri. Lalu untuk range-nya pakai sheet 1 sesuai dengan banyak sheet yang ada di spreadsheet-nya, dengan lalu hash header-nya kita turunkan saja. Nah, selanjutnya ini adalah activity for each yang akan memakai data table data stock yang merupakan output dari hasil read range tadi. Bisa dilihat, nah read range-nya outputnya di data stock. Oke. Nantinya untuk setiap dari baris yang ada di data stock itu nanti akan diambil baris kolom stoknya saja untuk nantinya diubah menjadi integer agar bisa dipakai untuk logika. Ini adalah rumusnya. Rumusnya nantinya itu stoknya itu dikarenakan pada spreadsheet-nya itu awalnya menjadi string, nanti kita ubah jadi integer dengan rumus ini agar bisa dipakai untuk dilogikakan menjadi angka agar nantinya itu untuk proses selanjutnya. Nextnya ini adalah ada activity assign dengan memakai variabel dt filter stock. Nantinya itu mengambil barang-barang yang dimana stoknya itu di bawah 35. Kalau stoknya di bawah 35 maka kan data stoknya itu bakal masuk ke data filter stoknya itu. Oke. Lalu akan memunculkan log message untuk jumlah baris setelah filternya sebanyak data yang sudah difilter tadi, yang nantinya akan dihitung berapa banyak row-nya, berapa banyak barangnya juga. Oke, selanjutnya ini ada kondisi if di mana jika dt filter stoknya itu di lebih dari 0 barisnya itu. Nantinya itu jika iya maka akan lanjut ke aktivitas assign dengan variabel prompt text. Nah, prompt text ini nantinya itu akan membuatkan teks yang nantinya itu berupa teks-teks yang nantinya itu akan diserahkan ke AI untuk membuatkan surat pre-ordernya. Nah, seperti contohnya ini adalah teksnya. Teks yang berada di expression editor ini nantinya itu akan dipakai untuk membuatkan surat bagian awalnya saja untuk
surat pre-ordernya. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah untuk activity for each, di mana memakai data table data filter stock yang sudah data-datanya sudah difilter, stoknya di bawah 35. Nah, nantinya itu akan dilakukan activity assign pada variable from text, di mana from text sebelumnya itu bakal ditambahkan dengan tambahan lagi, di mana akan menambahkan nama produk yang diambil dari kolom nama barang yang sudah difilter, stoknya di bawah 35. Oke, pada kasus ini. Nah, selanjutnya ini setelah itu dilanjutkan dengan aktivitas assign yang ini untuk variable from text-nya nantinya itu akan menambahkan variable from text selanjutnya sebelumnya itu tuh nanti akan ditambah berapa banyak pada kasus ini nantinya itu akan diambil permintaan untuk meminta AI untuk menuliskan surat formal dan sopan dengan meminta, pada kasus ini kita meminta kiriman ulang sebanyak 20 unit per produk yang di mana stoknya di bawah 35 nantinya ini, dan juga minta kalimat penutup pada AI untuk nantinya itu surat PO-nya itu akan dikirimkan kepada supplier yang sudah dicantumkan pada awal surat tadi. Oke, ini adalah from text-nya. Next. Nah, selanjutnya ini kita memakai integrasi service berupa UiPath Gen AI. Nantinya itu kita pakai email kita sendiri yang sudah terdaftar di integrasi service-nya dengan model name-nya GPT 4.0. Lalu kita pakai prompt test tadi untuk nantinya itu prompt test tadi itu nanti dikirimkan kepada AI untuk mereka membuatkan surat pre-ordernya yang sudah sesuai dengan prompt yang tadi sudah dibuatkan pada sebelum-sebelumnya. Lalu untuk build detection-nya kita pilih false, dan juga sistem prompt-nya kita pakai petik saja. Nanti output-nya ini berupa out_text AI dimasukkan ke dalam variabel tersebut. Oke. Next, ini nanti selanjutnya setelah dibuatkan itu nanti akan dibuatkan create dokumen dengan pakai activity create dokumen dengan memakai nantinya itu akan dimasukkan ke dalam Google Drive. Google Drive-nya itu sudah dipilihkan dari integration service-nya memakai Google Docs. Nah, di sini kita pakai email kita sendiri. Lalu untuk foldernya pada kasus ini kita pakai folder My Drive. Lalu untuk dokumen name-nya kita bisa setting pada kasus ini kita pakai dengan nama laporan PO ditambah dengan tanggal, bulan, dan tahun hari ini. Berikut adalah codingannya. Oke, next. Next selanjutnya adalah untuk output-nya itu nanti akan berupa dokumen, berupa memakai variabel PO_doc. Oke, nextnya adalah log message. Nantinya itu dokumen menunjukkan ID dari dokumen tersebut dengan menunjukkan variabel PO_doc-nya. Oke, next selanjutnya ini adalah activity write test. Nantinya itu akan memakai Google Docs dengan email yang sudah ditentukan tadi. Lalu untuk dokumen URL-nya itu memakai variabel PO_doc ID tadi. Lalu untuk stylenya kita pakai normal text, lalu text-nya itu pakai variabel out_text AI tadi. Nah, untuk location-nya itu adalah berada di end of document. Nah, selanjutnya ini untuk activity download file dengan memakai akun Google Drive. Akun Google Drive yang sudah ditentukan tadi dengan integration service-nya yaitu Google Drive, dan file to download-nya memakai variabel PO_doc ID-nya yang sudah ditentukan tadi. Lalu nanti akan menghasilkan output-nya itu akan dimasukkan ke dalam variabel bernama download file. Oke, lalu next-nya ada activity info method. Nantinya itu akan targetnya berupa sistem IO file, lalu memakai metode name copy.
Nah, di sini kita pakai parameter inString dengan value-nya yaitu download file local path yang nantinya itu menjadi tempat penyimpanan path penyimpanannya yang akan download secara offline nanti. Lalu ini inString-nya yaitu in_download path. Lalu next-nya ada in boolean yaitu kita bikin buatnya yaitu adalah true. Oke. Selanjutnya ini akan log message untuk menampilkan bahwa file tadi sudah tersimpan di file path tadi yang sudah kita tentukan. Oke, next. Nantinya ini setelah file tersebut di-download, nantinya akan di-upload kepada storage file yang sudah ditentukan tadi. Pada kasus ini kita destination-nya itu laporan PO docs. Lalu untuk path-nya sendiri pakai in_download path dan storage bucket-nya pakai variabel in_storage bucket. Lalu next ini adalah kalau misalnya row untuk data filter stok tadi itu sampai dengan 0 atau di bawah 0, maka akan melanjutkan kepada activity else tadi yaitu stoknya sudah tercukupi dan pasti akan selesai. Lalu nextnya ini ada activity add queue item yang dimana pakai folder path-nya berupa finance dengan nantinya pakai queue name-nya yaitu kirim laporan. Nantinya akan mengirimkan satu item in dictionary-nya. Boleh dibuka. Nah, nantinya ini akan mengirimkan file name-nya berupa tipe string-nya yaitu nantinya akan menghasilkan yaitu laporan PO docs yang nantinya sudah terdownload. Oke. Nah, setelah di-upload queue itemnya tadi, maka akan muncul message box di mana yaitu robot keduanya sudah selesai, nantinya akan dilanjutkan kepada robot 3. Next, untuk robot 3-nya akan dilanjutkan oleh Jordi. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke robot terakhir, yaitu robot ketiga, yaitu mendownload dan mengirim PO. Nah, di sini kita bahas dulu tentang config-nya. Di sini kalau kalian tidak tahu path dari config ini di mana, itu kalian bisa buka dokumen, lalu UiPath, dan cari proyek yang kalian buat tadi. Nah, nanti di sini di data bakal ada config. Nah, di config inilah kita akan mengenalkan ke UiPath ini apa saja yang bakal kita gunakan nantinya. Nah, seperti ini, kita akan gunakan queue name-nya itu kirim laporan. Di sini, nih, kita akan menggunakan queue kirim laporan. Jadi, pada saat queue kirim laporan ini ada in progress-nya, maka proses mendownload dan mengirim PO ini akan dijalankan. Nah, jadi kita harus mendaftarkannya dulu jika kalian belum ada. Nih, di sini, di create new queue. Lalu, untuk orchestrator queue foldernya ini sesuai dengan folder mana yang kalian buatkan proyeknya. Di sini kami memilih finance, bisa yang lain juga tergantung kebutuhan kalian. Nah, lalu di sini untuk proses 3 ini kita menggunakan storage bucket. Jadi kita juga perkenalkan juga, kita masukkan ke config dahulu, name storage bucket-nya itu adalah file stock. Nih, kalian bisa buat dulu storage bucket-nya, sesuaikan namanya dengan config. Nah, lalu untuk asetnya sendiri, di sini, nih untuk supplier Gmail-nya, nah ini kita akan menginput Gmail yang akan dikirimkan. Nih, kalau kalian cuma Gmail satu tuh bisa kalian masukkan ke aset. Kalau tidak itu bisa kalian masukkan Excel terus buat perulangan agar dapat suppliernya tuh beda-beda. Tapi untuk proyek kali ini kita gunakan pakai satu Gmail saja ini. Jadi kita daftarkan ke config supplier Gmail di orchestrator finance nih.
Jadi kalian buat dulu di sini Gmail-nya juga. Nah, bisa kalian masuk, bisa kalian ganti tergantung dengan supplier kalian, supplier yang akan kalian kirimkan emailnya. Baik, di config sudah selesai. Kita jalan ke ini UiPath-nya. Nih, kalau kalian tidak tahu cara membuat REF itu di sini. Bisa kalian tekan aja langsung ke buat. Dari template-nya UiPath sudah disediakan. Nah, nantinya akan menjadi seperti ini. Nah, lalu untuk proses mendownload dan mengirim PO ini, kita bisa langsung saja ke proses transaction karena kita nggak ada proses init, dan juga get transaction datanya pun kita cuman mengambil sedikit data, jadi nggak perlu pakai get transaction data, bisa langsung ke proses transaction saja. Nih, dan kita akan memasukkan kodenya tuh di sini. Nah, kita lihat dulu argumennya di sini. Nih, kita inisialisasi in supplier Gmail-nya tuh di sini. Dia akan mengambil supplier Gmail berdasarkan config tadi, sama dengan nama storage bucket yang sudah kita daftarkan tadi juga dia akan mengambilnya dulu sebelum kita masukkan ke dalam info proses workflow-nya. Nah, disinilah isi info proses workflow dari mendownload dan mengirim PO. Nah, di sini hanya log biasa. Lalu ini hanya log untuk memastikan apakah queue item yang dari proses sebelumnya tadi itu sudah masuk atau tidak. Jadi di sini. Nah, jika sudah masuk, nantinya akan kita masukkan ke variabel nama file. Queue item tersebut kita masukkan ke variabel nama file. Lalu ini merupakan activity untuk mendownload file dari storage bucket tadi yang sudah di-upload oleh proses kedua. Nih, di sini partnya tadi kita menggunakan nama file storage bucket name ini, yaitu dari config tadi. Dan outputnya kita bisa masukkan namanya download.path atau sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, selanjutnya setelah di-download, nah ya, to-nya juga harus pakai nama filenya. Jadi path dengan to-nya juga sama. Lalu selanjutnya itu kita bisa menggunakan use Gmail untuk mengirim email berdasarkan attachment tadi. Karena sudah kita download Word-nya, kita bisa use Gmail, akunnya yang sesuai dengan ini bisa kalian add saja ini. Ini add new akun, yang mana bisa kalian pilih terserah. Reference as Gmail, nah akunnya tadi sesuai dengan yang reference atas, Gmail. To-nya in supplier Gmail, sesuai dengan yang config tadi, yang kita ambil, in supplier Gmail. DC-nya terserah, jika kalian ingin tambahkan boleh. Subjeknya kita bisa taruh permintaan PO saja. Bisa kalian centang save as draft, atau tidak, bisa. Lalu attachment-nya ini kita bisa kalian setting nih mau file apa mau folder, tapi karena tadi itu bentuknya docs, jadinya kita pakai file, lalu kita masukkan nama filenya tadi, yaitu alamat file tersebut akan dikirim. Sudah, setelah ini selesai untuk proses mendownload dan mengirim PO ini. Nah, sebelum kita jalankan semuanya itu, yang pastinya kalian itu harus mendaftarkan semua automation-nya itu di UiPath Automation Orchestrator. Nah, seperti ini. Setiap proses itu akan didaftarkan masing-masing. Seperti scraping data stock ini proses pertama, processing data stock ini yang proses kedua, dan kirim PO ini juga proses ketiga. Lalu untuk triggernya ini bisa kalian add setting untuk kapan dia menjalankan proses yang pertama. Nah, di sini kalian bisa setting setiap jam 5 pagi atau setiap 3 bulan sekali, setiap 6 bulan sekali, itu bisa kalian atur sendiri. Nih, minute by minute, hourly, daily, weekly, monthly, itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini kami pakai 5 PM saja, atau bisa diganti juga nanti untuk percobaan. Lalu untuk proses kedua dan proses ketiga itu kita pakai queue, karena tadi kan ada mengirim queue agar prosesnya itu otomatis. Kalian juga harus di queue ini, kalian juga jangan lupa untuk meng-add queue, cek stok dan kirim laporan agar queue-nya itu bisa berjalan. Lalu di ketiga robot tersebut jangan lupa kalian masukkan mesin key yang sama dan orchestrator URL yang sama. Jadi robotnya itu didaftarkan terlebih dahulu.
baru semuanya ini bisa berjalan dengan otomatis. Dan bagaimana caranya kita ngedaftarin ini, automation proses ini, ketiga ini. Nah, pada saat kalian sudah selesai proyeknya ini, kalian bisa klik di design. Nah, di sini ada publish. Nah, kita bisa publish. Nah, jadi setiap proyek yang sudah selesai itu, kalian harus publish terlebih dahulu ke UiPath Orchestrator-nya. Nih, misalnya untuk current version, kita next. Nah, kalau untuk orchestrator yang cloud, itu kalian pakai yang tenant. Jadi kalian bisa otomatisasi walaupun laptop atau robot kalian itu jauh dari kalian, atau kalian menggunakan laptop orang lain bisa. Kecuali kalau kalian ingin menggunakan satu robot saja, itu bisa pakai personal. Oke, setelah semua itu selesai, kita akan coba menjalankan prosesnya. Baik, ini adalah halaman Cloud UiPath-nya, yang dimana untuk menjalankan proses-proses yang sudah kita buat sebelumnya, nanti dibuatkan ke dalam, dimasukkan ke dalam Cloud UiPath-nya. Nanti akan otomatisasikan menggunakan QW untuk robot kedua dan ketiganya, dimana kita tuju ke folder yang kita punya, yaitu finance, lalu klik automation. Nah, nanti yang dijelaskan Jordi tadi, yang setelah dipublish nanti akan masuk ke dalam sini semua, yaitu scraping data stock, pemrosesan data stock, dan buat kirim data PO yang per project yang kami buat sebelumnya. Lalu untuk menjalankannya, yaitu kita buka trigger, lalu scraping data stock. Karena di sini kita settingnya yaitu jam 5, maka kita jalankannya dengan manual saja. Untuk proses yang kedua dan ketiganya, lalu dijalankan dengan otomatisasi dengan QW yang saya kirim dari scraping data stock ini akan dimasukkan ke dalam proses data stock. Nanti proses stock ini juga dimasukkan add QW untuk menjalankan buat kirim laporan ini. Oke, kita coba jalankan dengan memilih prosesnya apa, lalu account-nya, dan mesin dan hostname-nya. Lalu pilih runtime-nya, type-nya apa, dia default-nya yaitu production. Bisa juga ada testing, ada production di sini. Oke, kita start. Nanti dia akan muncul di job ini, yaitu sedang running. Oke. Nah, ini tampilan dari initialization tadi dari aplikasi Shopee browsernya, yang akan dilanjutkan ke proses. Nah, ini akan muncul jika telah selesai, yaitu ada muncul message box, itu robot 1 telah selesai, akan dilanjutkan ke robot 2. Nah, nanti akan kita klik OK, maka otomatis yang dijalankan yaitu proses yang kedua yang sudah kita setting dengan QW triggernya. Kita OK. Baiklah, ini adalah awal dari proses 1. Nantinya selanjutnya akan dilanjutkan ke proses obat kedua.
bisa dilihat storage bucket pada file disk stock ini keluarnya kosong. Lalu untuk connectionnya nanti pakai 4 integration service. Ada UiPath Gen AI, Google Docs, Google Drive, dan Google Sheet. Intinya akan dipakai keempat-empatnya di robot kedua nanti. Untuk proses robot ini satu sudah selesai, lanjutkan ke proses robot kedua. Oke, muncul message boxnya robot 2 selesai, dan ke robot ketiga. Kita bisa cek di storage bucketnya, di file disk stocknya sudah muncul laporan PO docs-nya yang sudah sesuai dengan proses robot kedua tadi. Lalu yang dimana diambil stok barangnya dari Google Spreadsheet yang di sini. Lalu bisa dilihat di queue-nya di view transaction, di mana ada successful. Nah, selanjutnya untuk di hasil download tadi akan terdownload juga laporan PO yang sesuai dengan aktivitas tadi, akan mendownload laporan PO ke path tadi that ke hasil folder hasil download. Oke, sekian akan dilanjutkan ke robot ketiga. Ini bisa kita lihat nih, untuk pemrosesan datanya sudah selesai. Lalu buat kirim PO-nya pending nih, kita tunggu aja. Nah ini udah jalan di sini. Kalau sudah ada tanda ini sudah jalan, berarti kita lihat email nih. Kita tunggu aja apakah dia bakal ngirim otomatis. Nih udah selesai nih, sudah ada email otomatis dikirim jam 8.44. Ini 8.44, kita bisa buka isinya tadi. Ini isi hasil dari pemrosesan email tadi. Terhormat dan bisa kalian sesuaikan dengan tempat kerja kalian atau dengan tugas kalian. Misalnya kalian ada MK RPA, lalu sini ada dokumen hasil generate dari ChatGPT-nya nih. Nah, ini ada list-listnya, item-item atau produk-produk yang bakal kita beli nantinya. Ini bisa kalian edit ulang dari prompt-nya tadi sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, baik. Begitu saja sistem UiPath automation kami kali ini. Semoga bermanfaat, bisa kalian coba, bisa kalian gunakan juga di tempat kerja kalian. Terima kasih telah menonton. Maaf kalau videonya agak panjang karena memang prosesnya lumayan panjang. Terima kasih.